dengan kesadaran pribadi, maju 2 orang saja. Kalau maju ke depan 2 orang yang badannya kekar. Jadi kalau kita ingin membuktikan kebenaran agama Islam dan tidak benarnya agama yang lain, saya ingin buktikan lewat tes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Kawan-kawan, kali ini kita akan melihat seorang ustadz yang bernama Arifin Nababan. Bagaimana dia mencoba membuktikan kesaktian Al-Quran dan kesaktian Alkitab. Ustadz Arifin Nababan dalam acaranya, ia memanggil 2 orang pemuda yang katanya yang kuat, gagah, yang habis makan pula, artinya yang memiliki kekuatan penuh. Itulah yang bisa maju di depan untuk membuktikan kesaktian Al-Quran dan kesaktian Alkitab. Ya, silakan maju ke depan. 2 orang saja. Ya, ini satu. Siapa namanya? Mufazal. Mufazal. Wah, luar biasa. Coba menghadap agak mundur dikit. Ada sini. Ya. Coba Bapak Ibu kita tes energi. Mana tangan kanan? Ya. Coba sini dikit. Agak apa? Ini begini. Agak ke kanan. Ya, begini. Ya. Nanti tangannya akan saya tekan ke bawah sekuat-kuatnya. Abang juga tahan sekuat-kuatnya dengan kekuatan energi. Ditahan ya. Kita peragakan. Kita tes dulu energi dengan beliau kosong. Keluarkan semua kemampuan. Saya akan turunkan tangannya. Mampu tidak saya? Abang juga tahan. Sudah? 1, 2, 3. Ini baru makan kayaknya. Luar biasa. Energinya kuat sekali. Tidak sanggup saya menurunkan tangannya. Coba baca 1 ayat apa 2 ayat dari Alkitab. Baca 2 ayat apa 1 ayat dari Alkitab ini. Ini kitab suci agama lain. Yang mana saja bebas. Kemudian apakah setelah dia membaca ini masih punya energi apa tidak? Ini pembuktian kebenaran agama. Yang bahasa Indonesia aja, yang mana aja? Ini boleh. Yang bebas saja yang mana? Ya, boleh. Sebab beginilah firman Tuhan, Ya, ketahuan tidak pernah baca Alkitab. sebab beginilah firman Tuhan, keturunan Daud tidak akan putus. Cukup. Kayaknya udah kaku dia. Sekarang kita tes lagi seperti tadi. Kalau tadi waktu kosong dia punya kekuatan yang luar biasa, punya energi. Setelah dia baca ayat tadi, apakah Bang Mufadal ini masih punya energi? Kita lihat. 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Hilang langsung tenaganya. Habis energinya. Coba abang baca Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaum. Cukup. Tahan lagi seperti tadi. Apakah harus sama kekuatannya? Tidak boleh berubah. Apakah beliau masih punya energi lagi seperti waktu baca Alkitab? Kita coba. 1, 2, 3. Luar biasa. Ternyata apa yang abang rasa? Lega. Ada nggak perbedaan? Ada berbeda. Waktu baca Alkitab tadi, Enggak ada. waktu baca Al-Quran ada tenaga? Ada. Subhanallah. Ini bukan magic. Ini tidak rekayasa. Ini adalah sebuah kebenaran. Ini sebuah bukti. Ketika beliau baca Alkitab tidak punya energi. Tapi ketika baca Al-Quran langsung punya energi. Ini adalah bukti kebenaran Islam. Allahu Akbar. Hebat kawan.
tangan orang itu tidak bisa turun. Nah, kata Ustadz Arifin Nababan, itulah kesaktian Al-Quran. Lalu setelah itu disuruh membaca ayat Alkitab. Katanya kitab ini kitab agama yang lain, yang tentunya itu kitab orang Kristen, karena Alkitab ya. Lalu orang itu disuruh untuk membaca salah satu ayat atau acak, buka saja yang mana yang kamu akan baca. Lalu dibukalah sama orang itu, Alkitab itu. Dibilangnya baca yang bahasa Indonesianya. Lalu orang itu mencoba membaca, tetapi terjadi suatu mujizat. Di mana bisa dikatakan tidak benarlah Alkitab itu. Orang itu tidak bisa baca, kawan. Iya, tidak bisa baca. Lupa dia membaca bahasa Indonesia. Iya. Nah, dia hanya bisa membaca awalnya saja. Itu pun terbata-bata. Karena mungkin itulah ketidaksempurnaan Alkitab ya. Menurut mereka di situ. Nah, apa yang dia baca di situ, mari kita lihat yang tertulis di dalam. Sebenarnya saya kasih tahu ya, karena di situ tidak disebut dari mana suratnya atau ayatnya berapa. Itu tertulis di dalam kitab Yeremia. Ya, Yeremia pasal 33 ayat 17. Kita baca ya. Sebab beginilah firman Tuhan, keturunan Daud tidak akan terputus duduk di atas takhta kerajaan kaum Israel. Itulah isi yang tidak jadi dibaca itu. Yang kemudian setelah belum pun dibaca, lalu disuruhlah orang yang katanya gagah perkasa itu untuk mengangkat tangan lagi, untuk ditekan ke bawah oleh Ustadz Arifin Nababan. Lalu diangkatlah tangannya, katanya harus kuat ya, harus kuat tahannya, karena mau saya tekan. Lalu ditekan, langsung dipegang, langsung turun. Tangan gitu kawan. Turun tangannya, nggak ada tenaga katanya. Karena yang dibaca adalah isi Alkitab, nggak punya tenaga kawan. Nah itu. Nah, dia mengatakan itulah bukti bahwasanya Al-Quran lebih hebat daripada kitab yang lain. Atau lebih suci, lebih benar. Nah, menurut saya kawan, ya, apa yang dilakukan oleh Ustadz Arifin Nababan ini adalah sesuatu yang apa namanya ya? Mohon maaf ya, saya mau katakan goblok kawan, goblok. Iya goblok. Ya, cara-cara seperti ini, cara-cara seperti yang dilakukan oleh Ustadz Arifin Nababan ini, itu hanya berlaku kepada orang-orang bodoh kawan. Iya, orang bodoh. Itu. Orang bodoh akan menerima begitu saja, tetapi tidak demikian, ya kawannya, tidak demikian. Jadi saudaraku, kawan-kawan, teman sekalian, ya, saya tidak di sini mengatakan ajaran Al-Quran benar, lebih benar, atau Alkitab lebih benar, atau Al-Quran salah, Alkitab salah, tidak. Saya tidak berposisi demikian. Karena Al-Quran bagaimanapun itu adalah iman dari saudara-saudara kita yang Islam. Dan Alkitab itu iman daripada saudara kita yang beragama Kristen. Baik Katolik dan Protestan. Jadi saudaraku, yang mau saya tekankan di sini, ayat yang tidak jadi dibaca itu, yang tertulis di dalam Yeremia 33 ayat 17, itu adalah kenyataan kebenaran firman Tuhan. Ya kawan ya, kebenaran, ya, kebenaran firman Tuhan. Di mana sampai pada saat ini Israel itu tetap ada. Bagaimanapun orang memusuhi mereka, menghancurkan mereka, mereka tetap kuat, kokoh. Bahkan mereka menjadi berkat di dunia ini. Siapa yang bisa menyangkal mereka? Bahwasanya mereka lah yang menjadi berkat di dunia ini. Ya. Jadi begitu saudaraku, kekonyolan Ustadz Arifin Nababan ini sangat luar biasa. Tetapi juga ketika saya mendengar video ini, saya tertawa, artinya lucu ya. Jadi terima kasih juga ya, sehingga bisa menambah imun saya mendengarkannya. Jadi begitu saudaraku, cara pembuktian atau ala pembuktian
yang dipakai oleh Ustadz Arifin Nababan membuktikan kesaktian Al-Quran dan Alkitab, atau kebenaran Al-Quran dan Alkitab. Konyol menurut saya. Terima kasih. Wassalam.